Sejujurnya, saat ini masih ada satu teka-teki yang menjadi pertanyaan di benak gue, yakni tentang Milano Lubis. Bukankah si Milano Lubis ini seorang pengacara? Dan pada saat ini juga, si Milano Lubis itu berada di posisinya Pak Dodi, yang bersekutu dengan Pak Dodi. Artinya, si Milano Lubis ini membela Pak Dodi. Dan yang menjadi pertanyaan buat gue adalah, kenapa setiap kali melaporkan sesuatu, Pak Dodi selalu diwakili oleh pengacara lain, bukan si Milano Lubis? Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini sosok Milano Lubis yang memang sudah jarang muncul. Dulu sangat membela Dodi Sudrajat, tapi belakangan ini bak ditelan bumi dan sosoknya digantikan oleh pengacara-pengacara lain, yang setiap pengacara juga membawa kasus-kasus tertentu dan mengulik kasus-kasus baru untuk Dodi Sudrajat. Yang terakhir adalah pengacara ini yang mempermasalahkan soal donasi dan juga asuransi dari Dodi yang dari Vanessa yang 500 juta dipermasalahkan karena Dodi tidak pernah menerima tetapi dianggap sudah menerima oleh keluarga Haji Faisal, dan akhirnya pengacara ini menuntut Fuji untuk meminta maaf 3 kali 24 jam. Masyarakat juga perlu tahu sehingga jangan sampai dari pihak Pak Dodi selalu dihujat, selalu dibully, selalu dicemarkan dengan kata-kata bahasa yang kemudian tidak baik, tidak pantas, seolah-olah beliau sudah menerima uang 500 juta dan mau memberikan semacam warning kepada pihak-pihak yang menuduh atau melakukan tudingan itu agar kiranya di kesempatan yang baik ini kami berikan kesempatan 3 kali 24 jam agar yang bersangkutan meminta maaf di hadapan publik. Dan tiba-tiba dalam podcastnya Denny Sumargo, Marissa Ica membuat pengakuan yang cukup mengejutkan soal Milano Lubis. Marissa Ica mengatakan bahwa Milano Lubis sempat meminta separuh dari uang asuransi. Netizen pun menyoroti ini. Care banget nih Kak Marissa Ica sama Gala. Seharusnya Milano yang dulunya sebagai pengacara almarhumah berusaha membuat dua keluarga akur kembali, bukan malah memihak salah satu. Bahasa artis ada udang di balik batu. Kalau kata netizen ada udang di balik bakwan. Netizen, ayo kita cari apa sebenarnya maksud Milano membantu Dodot. Disitulah netizen mulai ada curiga kalau soal uang. Memang Milano Lubis ini pengacara yang sudah tidak butuh uang. Bahkan saat menggelar 40 harian Vanessa, Milano Lubis sendiri yang membiayai itu dan dia mengatakan bahwa butuh sekitar 200 juta. Artinya bukan lagi soal uang sepertinya, ada udang di balik batu. Itulah yang dikatakan oleh netizen. Berikut ini adalah penjelasan Marissa Ica dalam podcastnya dengan Denny Sumargo. Pengacara sampai aku bilang, Bang, abang kan tahu, abang dari awal abang nggak suka nih sama si Pak Dodi. Kenapa sekarang abang bantuin Pak Dodi? Jawabannya, Ica kan tahu kan, di situ ada uang asuransi 500 juta yang mau turun. Iya. Saya mau ambil sebagian untuk Gala 250 juta. Oh, tujuan abang itu. Kalau tujuan abang itu di pihak Pak Dodi, aku cariin 250 juta, abang nggak usah minta itu. Oh, lu mau bantu nih? Iya. Kan dia tujuannya 250 juta buat kasih Gala. Iya. Dia di pihak Dodi. Jadi lu bisa supaya bantu, pada saat nanti cair 250 juta itu, iya, dia mau ambilin buat Gala. Iya, iya. Aku bilang nggak perlu, Bang. Nggak usah ke Dodi. Nggak usah ke Dodi. Aku mau cariin 250, kalau perlu itu nanti abang kasih ke Gala. Iya, gue paham maksudnya. Terus. Kan kalau memang tujuannya 250, iya. Ya udah Bang, itu abang mungkin tujuan abang itu bisa nggak? Abang gue bantuin nih. Iya, gue bantuin 250, abang nggak usah di Dodi, abang bantuin supaya mereka akur. Nggak bisa jawab apa? Oh, dia nggak bisa jawab gitu. Berarti ada udang lagi di balik batu. Ada udang lagi. Banyak udang di balik batu dalam kasus ini ya. Jadi memang apa Bibi ini pernah melakukan satu kesalahan besar ke Pak Milano, ke Pak Dodi dan keluarga? Harusnya kalau memang ada kesalahan yang sengaja ataupun yang nggak disengaja dilakukan oleh Bibi, sekarang kan Bibi udah nggak ada, Vanessa udah nggak ada, harusnya dimaafkan.
Dimaafkan orang yang udah nggak ada. Kalau begini kan rasanya kalau saya jadi Pak Milano, saya malu Pak. Saya malu dengan statement saya, dengan statement yang kemarin mengatakan tidak mengenal Bibi, tidak seberapa kenal teman Pak Milano, cuma Vanessa. Ternyata kan statement 2 tahun lalu berbeda banget. Kalau saya jadi Pak Milano, saya malu. Malu Pak, karena Pak Milano seorang pengacara. Sejujurnya saat ini masih ada satu teka-teki yang menjadi pertanyaan di benak gue, yakni tentang Milano Lubis. Bukankah si Milano Lubis ini seorang pengacara? Dan pada saat ini juga, si Milano Lubis itu berada di posisinya Pak Dodi, yang bersekutu dengan Pak Dodi. Artinya, si Milano Lubis ini membela Pak Dodi. Dan yang menjadi pertanyaan buat gue adalah, kenapa setiap kali melaporkan sesuatu, Pak Dodi selalu diwakili oleh pengacara lain, bukan si Milano Lubis? Pertanyaan lainnya adalah, si Milano Lubis ini dulunya menjadi salah satu orang yang kontra sekali dengan sikap Pak Dodi terhadap almarhumah. Dan itu bisa dibuktikan melalui jejak rekam digitalnya di acara Pak Hotman Paris. Di situ kita bisa mendengar betapa kerasnya si Milano Lubis ini menentang si Pak Dodi. Lantaran dianggap Pak Dodi ini tidak peduli atas kasus yang menimpa almarhumah. Tapi setelah meninggal, justru si Milano Lubis ini malah merapat ke si Pak Dodi. Ada apa? Dan menurut pengakuannya, kalau acara 40 harian almarhumah waktu itu, Milano Lubis ini yang mengeluarkan dana untuk acara tersebut. Dan pada saat itu juga, si Milano Lubis mengatakan kalau dia tidak mengenal Bibi Andriansyah. Lalu pertanyaan lainnya lagi, bukankah si Milano Lubis ini dulunya sangat dekat sekali dengan almarhumah? Lalu bagaimana mungkin si Milano Lubis ini tidak mengenal siapa almarhum Bibi? Logikanya sebagai orang dekat almarhumah, seharusnya si Milano Lubis sangat mengenal siapa Bibi, yakni adalah suami dari almarhumah. Tapi justru dia mendukung tindakan Pak Dodi memasang foto mantan dari almarhumah pada saat itu. Pertanyaannya, ada apa dengan Milano Lubis? Dalam dari kasus 80 juta itu, Puput istrinya Dodi Sudrajat, pengangguran itu. Nah kalau itu, gue gak mau komen. Dan gue juga gak berani komen. Kenapa? Karena belum ada bukti yang jelas. Dan kalaupun ada bukti yang jelas, biarkan polisi yang mengurus soal itu. Ya. Karena apa? Karena itu menyangkut pencemaran nama baik. Kasihan waktu itu akan almarhumah harus menanggung predikat yang sangat buruk dari masyarakat gara-gara kasus itu. Dan kalaupun gak ada buktinya, itu akan menjadi fitnah. Yang sekarang lagi rame ngebahas soal itu kan si Kim Hwat tuh. Mungkin si Kim Hwat punya akses ataupun informasi mengenai hal itu. Dan kalaupun memang si Kim Hwat ini punya bukti mengenai hal itu, dibawa aja ke kepolisian, dilaporin ke polisi. Karena kan nggak ada salahnya mengungkapkan kebenaran. Yang kemarin harus ditanggung oleh orang yang salah. Yang tadinya menjadi subjek, ya kan? Sekarang kan berubah menjadi objek nih. Kalau kemarin subjeknya si almarhumah sebagai pelaku, sekarang menjadi objek sebagai korban. Korban dari pencemaran nama baik yang dilakukan oleh ibu tirinya. Kalau ada buktinya, yang gak ada salahnya dilaporin ke polisi daripada berkoar-koar di media itu.